mulai aja ya dok pertanyaannya. Sebenarnya tanda-tanda infertilitas yang perlu kita waspadai itu apa aja sih dok? Ya, jadi kita mulai dari pengertiannya dulu ya mengenai infertilitas. Jadi infertilitas atau gangguan kesuburan itu kalau ada sepasang suami istri sedang merencanakan kehamilan, ya, mau hamil, ya, katakanlah pengantin baru gitu ya, lalu telah melalui hubungan yang seksual yang teratur 3 kali seminggu gitu kan, atau 4 kali seminggu atau 2 kali seminggu, jadi hubungan seksual teratur, tidak menggunakan kontrasepsi, lalu tunggu selama setahun belum hamil-hamil juga. Oke. Itu bisa terjadi pada pengantin baru yang baru menikah atau yang sudah pernah punya anak. Misalnya sudah punya anak pakai kontrasepsi, pakai KB, lalu ditunggu lepas KB-nya pengen hamil lagi. Itu hubungan teratur ya kan. Ditunggu setahun nggak hamil-hamil, itu juga bisa dikatakan suatu gangguan kesuburan atau infertilitas. Kalau yang belum pernah punya anak namanya infertilitas primer. Tapi kalau yang sudah pernah punya anak sebelumnya, namanya infertilitas sekunder. Kira-kira gitu. Itu jadi, kapan pertanyaannya kembali? Kapan? Nah, itu tadi. Kalau 1 tahun sudah berusaha dengan hubungan seksual teratur, udah nggak pakai KB, nggak hamil-hamil juga. Dengan syarat, tadi ya, bisa hubungan teratur. Karena sekarang banyak yang tinggalnya nggak bareng, ya kan? Karena dinasnya jauh-jauhan. Yang satu di Jakarta, satu di Papua mungkin, atau mungkin di bagian dunia lain. Ketemunya jarang, ada yang suaminya pelaut, atau basisnya tinggalnya di Timur Tengah, di perusahaan di Eropa gitu kan, pulangnya 3 bulan sekali. Ya, pada pasangan seperti ini hati-hati dalam menentukan kondisi gangguan kesuburan atau tidak, karena ada satu faktor pasangan ini tidak berhubungan secara teratur. Gitu. Yang kedua, tadi pertanyaannya menyambung, berapa lama atau kapan kita harus tahu tanda infertilitas. Kalau si istri itu usianya di bawah 35 tahun, boleh kita tunggu sampai 1 tahun ya. Tapi kalau misalnya istri usianya di atas 35 tahun, sebaiknya tidak perlu menunggu hingga 1 tahun. 6 bulan nggak hamil, boleh ke dokter untuk minta bantuan. Atau yang kedua, sudah punya riwayat penyakit tertentu, misalnya dari sebelum nikah nih udah tahu nih, saya haidnya nggak teratur dok, tiap 3 bulan, tiap 4 bulan, tiap 2 bulan gitu kan. Padahal seperti itu jangan tunggu 1 tahun, paling lama 6 bulan sudah mesti ke dokter, karena sudah ada potensi penyebabnya. Lalu pada pasien-pasien tertentu misalnya yang sudah tahu, oh saya pernah diperiksa sama dokter kandungan sebelum menikah, dikatakan ada kista dok. Kistanya kista endometriosis atau kista coklat. Nah itu jangan tunggu 1 tahun. Atau suaminya pernah diketahui ada gangguan sperma. Jadi misalnya contohnya ilustrasi kasusnya misalnya mau punya anak kedua gitu kan. Oh dulu yang pertama emang agak lama dapetnya dok karena spermanya kurang. Itu jangan nunggu 1 tahun, lebih cepat karena mungkin akan butuh bantuan lebih cepat. Ya kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi sebenarnya kita juga harus awas sama diri kita sendiri ya kalau udah tahu punya kondisi kesehatan yang berbeda atau memang udah sebelumnya ada masalah, sebaiknya cepat gerak cepat aja ya dok ya. Ya gerak cepat. Ya. Suka ada yang nanya ke saya gini, dok saya baru nikah, saya boleh nggak ke dokter kandungan? Boleh aja ke dokter kandungan. Kalau saya bilang mau nikah pagi sorenya dokter kandungan juga boleh, nggak ada masalah. Cuman tujuannya tahu. Ya untuk pemeriksaan kesehatan itu kan suatu hal yang dianjurkan. Jadi belum tentu butuh bantuan. Tapi kalau sekedar memeriksakan medical check up itu tentunya hal yang baik ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya nggak usah malu juga untuk meriksain diri, toh juga sebenarnya belum tentu ada masalah ya dok ya. Ya, karena 85% satu pasangan yang berusaha untuk hamil itu akan hamil pada tahun pertama. Oke. Ya, jadi sisanya itulah yang setahun belum hamil itu ada 15%. Jadi cukup besar peluang dari pasangan yang baru menikah atau pengen punya anak lagi untuk hamil secara alami dalam 1 tahun. Dan kalau kita lihat pada 6 bulan pertama itu cukup tinggi, 75%.
akan hamil dalam 6 bulan pertama, ya. 3 bulan pertama setengahnya akan hamil. Oke. Jadi ini Lebih cepat pengantin lagi. baru, misalnya kemarin banyak yang nikah nih bulan Januari, Februari, Maret, misalnya ada 1.000 pasangan menikah. Januari menikah 500 orang. Itu pada bulan April 250 pasang itu akan hamil secara alami. Ditunggu lagi sampai Januari tahun depan, sisanya akan hamil lagi. Hingga total dari yang 500 pasangan itu sekitar 400-an akan hamil ya. 400-an akan hamil. 400 pasangan akan hamil. Sisanya inilah tadi kita bilang alert. Tanda-tandanya hati-hati ke dokter kandungan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan maksudnya julid ya dok, kalau ngitung-ngitung kok kita nikah ini terus ini belum hamil, itu sebenarnya juga untuk tanda kita biar waspada diri ya dok sama gangguan kesehatan kita ya. Pertama waspada diri, yang kedua jadi nggak terlalu galau, karena kan judulnya sekarang tanpa galau kan. Kalau misalnya baru menikah 3 bulan, katakanlah, oh kemungkinan saya hamil dalam 3 bulan itu 50%. Nah, kalau saya tunggu sekitar 3 bulan lagi, mungkin saya akan hamil pada bulan berikutnya. Jadi nggak galau. Kalaupun nanti setahun nggak hamil, termasuk yang 15% itu, ya sudah tahu harus kemana. Oh, saya harus ke dokter kandungan. Mau periksa apa udah tahu. Apa yang dikerjakan udah tahu. Terapinya ada insya Allah, kalau misalnya ada masalah. Nah, jadi judulnya sesuai kan, promil tanpa galau. Gitu. Gimana sih promil untuk yang PCOS dok? Ya, jadi PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome ya. Sindrom itu kumpulan gejala yang kejadiannya atau mekanismenya kompleks. Ya. Nah, tapi kita akan sederhanakan yaitu adanya gangguan pematangan telur. Ya. Nah, kita balik dulu. Maksudnya pematangan telur apa sih, Dok? Jadi gini, setiap bulan seorang perempuan yang di usia reproduksi setelah memasuki masa pubertas dapat mens pertama, selanjutnya setiap bulan secara teratur akan memiliki telur yang matang secara alami. Ya. Kira-kira prosesnya butuh waktu untuk matang itu sekitar 10-12 hari. Dia akan matang, tandanya matang apa? Kalau di USG itu ada yang membesar, ya. Dari ukurannya di bawah 5 mili atau di bawah 10 mili, sampai nanti kalau sudah matang, siap berovulasi atau melepaskan sel telur yang matang tadi, bisa ukurannya 2,5 cm. Itu kita katakan ada ovulasi, artinya ada telur yang matang. Nah, lalu pada beberapa orang bisa mengalami kondisi gangguan pematangan telur. Tidak ada telur yang matang di tubuhnya. Tidak ada kantong telur yang membesar, dan tidak ada menghasilkan sel telur matang. Ini disebut gangguan pematangan telur atau gangguan ovulasi. Penyebabnya ada banyak, ada beberapa kondisi. Salah satu yang cukup populer dan cukup banyak dialami adalah sindrom ovarium polikistik. Ya, kalau dilihat dari data, sekitar 10-15%, bahkan 20% dari seluruh perempuan itu bisa mengalami sindrom ovarium polikistik. Ya. Itu satu. Jadi gangguan pematangan telur. Yang kedua, dicari tahu penyebabnya. Ternyata sindrom ovarium polikistik ini memiliki beberapa faktor risiko sehingga seseorang bisa mengalaminya. Nomor satu mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang menempel di tubuhnya, itu genetik, ya. Atau ada kondisi latar belakang tertentu secara genetik yang menyebabkan tubuhnya cenderung mengalami PCOS. Ini bisa genetik yang bawaan, misalnya dari orang tua punya penyakit tertentu lalu diturunkan sehingga cenderungan PCOS-nya meningkat ya. Ini faktor risiko ya, bukan berarti pasti terjadi. Nah, biasanya PCOS ini kaitannya erat dengan metabolisme gula darah. Oke? Nah, maka itu kalau ada kecenderungan diabetes di keluarga, yang sifatnya diabetes juga bisa genetik atau familial, itu bisa berisiko. Misalnya orang tuanya, atau penyakit-penyakit yang berkaitan lagi dengan metabolisme, yaitu tekanan darah tinggi, itu bisa. Genetik itu nempel di tubuh kita. Tapi, apakah aktif atau tidaknya penyakit ini kan tadi tidak selalu ya mengalami ya. Ada faktor yang kedua, yaitu gaya hidup.
ya. Oke. Ada faktor gaya hidup yang berkaitan erat dengan PCOS. Misalnya apa? Satu, kegemukan. Oke. Dietnya tidak diatur sehingga menyebabkan eksesif kalorinya, obesitas bahasa medisnya. Yang ketiga, kurang olahraga. Jadi ada ketidakseimbangan energi di dalam tubuhnya, di mana energi yang masuk itu kurang dikeluarkan. Si faktor genetik ini, bakatnya nih, mungkin tidak akan terpicu kalau gaya hidupnya baik. Ya, ini sebagian besar seperti ini ya. Jadi sehingga terapi PCOS di masa kini akan mengarah kepada penyebab-penyebab tadi, gitu. Terutama gaya hidupnya menjadi perhatian. Satu. Oke. Yang kedua, tentunya semua penderita PCOS tidak semuanya mau hamil, dalam kondisi mau hamil, bisa aja belum menikah, ya kan? Iya. Terapinya adalah disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari si pasien. Kita bagi menjadi dua bagian besar. Misalnya satu, yang tidak mau hamil atau belum menikah, gitu ya. Atau yang belum mau menikah, nah, biasanya remaja, gitu kan, masih kuliah, masih sekolah. Apabila mengalami gangguan pematangan telur, tentunya akan mengalami haid yang tidak teratur. Itu satu, ya kan. Yang kedua, kita juga harus mencegah jangan sampai terjadi perburukan akibat dari gaya hidupnya yang nanti bisa berisiko. Sehingga terapinya adalah satu, meregulasi haid. Yang kedua adalah mempertahankan atau menyiapkan gaya hidup yang sehat, olahraga, makan yang benar, dietnya, supaya berat badannya nggak naik. Tidak memperburuk penyakitnya. Dan selanjutnya ketiga adalah mempersiapkan si perempuan ini, karena kalau sewaktu-waktu dia akan menikah dan mau hamil, sehingga dia dalam kondisi yang cukup terkendali. Yang juga yang keempat adalah mencegah berbagai komplikasi yang mungkin terjadi di masa depan nanti. Ya, misalnya apa? Nah, karena PCOS ini adalah penyakit atau sindrom atau kondisi yang terkait dengan tingginya kadar hormon estrogen di dalam tubuh, estrogen yang tidak terimbangi, ya, istilahnya unopposed estrogen, sehingga di masa depan nanti akan berisiko terjadi penyakit yang terkait dengan tingginya kadar estrogen. Misalnya ada kanker endometrium gitu kan. Nah, jadi itu semua pemikiran tersebut harus menjadi tujuan dari terapi PCOS. Itu satu tadi ya. Jadi yang belum mau hamil, regulasi haid, mencegah komplikasi. Yang mau hamil bagaimana? Nah, yang mau hamil dua sebagian besar terapinya. Satu, kita mengobati gejalanya. Apa itu gejalanya? Tadi ada gangguan pematangan telur. Oke. Yang kedua, kita memperbaiki kondisi latar belakang dari si ibu, ya. Kalau misalnya berat badannya kurang baik, diperbaiki, dietnya diatur. Kalau misalnya nutrisinya kurang baik, bisa diatur, olahraganya diatur, sehingga nantinya dua kombinasi terapi tersebut akan bisa mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan kehamilan. Nah, jadi kembali lagi, terapi PCOS itu adalah bergantung kepada tujuan dari terapinya. Dan kalau untuk yang lagi mau hamil, karena kita butuh telur yang matang, maka kita berikan obat-obatan pematangan sel telur. Tapi jangan lupa, kita tidak bisa ngobatin PCOS sendiri. Ya, kita harus juga melihat faktor-faktor lain. Jadi, kalau PCOS lalu pengen hamil, maka secara otomatis kita tidak hanya mengobati PCOS, tidak hanya mencari tahu dari ibunya, tapi juga suaminya dan faktor-faktor yang lain juga kita mesti cari tahu. Sehingga kita sebutnya penanganan infertilitasnya menjadi terarah dan menjadi komprehensif. PCOS ini erat sekali kaitannya dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Meskipun ada sebagian pasien juga yang kita sebut lean PCOS atau PCOS yang ramping. Tubuhnya ramping tapi PCOS. Nah, itu ada faktor genetik tentunya. Gaya hidupnya justru harus dipertahankan, jangan sampai dia makin tidak terkendali berat badannya, malah nanti malah makin memberat ya. Nah,
Untuk pasien yang mengalami obesitas, itu apabila kita merencanakan terapi, cukup merubah gaya hidup saja, ya, belum minum obat, belum apa-apa, yaitu berat badan turunin, makan diatur, 5% saja penurunan berat badan dari berat badan yang saat datang, belum sampai ke berat badan idealnya, itu cukup tinggi keberhasilannya untuk mendapatkan height yang teratur. Oke. Jadi misalnya seorang ibu beratnya 80 nih, pada berat badan idealnya 60. Turunin berat badannya bertahap aja, nggak usah buru-buru. 5% dari 80 kan 4 kilo. 4 kilo aja. Dalam waktu mungkin 3 bulan lah. Nggak usah terlalu buru-buru. Itu kemungkinan dia dapat height cukup tinggi loh. Bisa sampai 80% height-nya alami. Dan dengan demikian secara alami, peluang untuk hamil secara alami juga tinggi. Ya. Dalam kondisi kalau spermanya juga normal ya, nggak ada masalah. Iya. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Apalagi kalau ditambah terapi obat lain-lain yang cukup bisa untuk membantu gitu. Kalau promil pasca keguguran 2 kali seperti apa sih, Dok? Ya, gini, keguguran itu mesti ditelusuri lagi lebih jauh, ya. Okay. Mesti ditelusuri lagi lebih jauh. Kira-kira faktor yang melatar belakangnya apa? Oke. Nah, setelah ditelusuri lebih jauh, baru kita bisa mengarahkan pemeriksaan. Ini apakah memenuhi syarat atau sudah bisa kita katakan sebagai kasus keguguran berulang. Ya. Karena kalau secara umum keguguran berulang itu hal yang berbeda dengan gangguan kesuburan. Oke? Keguguran berulang itu definisinya 3 kali hamil berturut-turut selalu keguguran di bawah 20 minggu. Nah, itu berbeda dengan gangguan kesuburan. Kalau gangguan kesuburan, hamilnya susah. Ya kan? Kalau keguguran berulang biasanya hamil sendiri, Dok. Keguguran lagi, gitu kan? Nah, apakah bisa seseorang mengalami dua-duanya? Bisa aja. Jadi udah keguguran, tahu-tahu lama nggak hamil-hamil lagi. Nah, jadi keguguran yang terjadi pertama kali atau kedua kali, kenapa batasannya 3? Karena kalau baru 1 kali atau 2 kali, biasanya itu berkaitan dengan memang hasil pembuahannya yang mengalami masalah. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. 10-15%, bahkan 20% bisa dialami oleh ibu hamil siapapun. Biasanya penyebabnya karena memang sang janin itu hasil pembuahannya mengalami kelainan genetik atau kelainan kromosom sehingga dia tidak tumbuh gitu. Kelainannya bisa apa aja? Bisa kalau orang sebutnya bloated ovum, nggak tumbuh, bisa entah kenapa ada kantong kambingnya tahu-tahu keguguran. Kita nggak pernah bisa tahu persis apa penyebabnya, tapi bagaimana prosesnya juga kita nggak tahu. Tapi biasanya kalau 1-2 kali itu suatu hal yang sifatnya random, ya. Nah, kalau sudah 3 kali, baru kita menganjurkan melakukan beberapa pemeriksaan karena ada faktor-faktor tertentu yang mungkin dapat menjelaskan. Oh ini nih makanya berulang nih. Biasanya pada orang tuh cuma 1-2 kali, habis itu hamilnya alami, bagus, sehat gitu kan. Tapi kalau pada pasangan ini 3 kali, baru kita telusuri tuh apakah ada masalah di faktor sperma, apakah ada masalah di faktor pematangan telurnya, bagaimana kesehatan ibunya, apakah ada masalah dari masalah pembekuan darah, hematologi, apakah ada masalah autoimun, apakah ada masalah metabolik, ya, apakah ada masalah anatomi dari rahimnya. Oh ternyata rahimnya A, B, C ini diketahui berhubungan dengan keguguran berulang. Apakah ada kelainan genetik pada ibu sama bapaknya atau ayah bundanya ini yang sehingga kelainan genetik tersebut diturunkan ke janinnya. Jadi ada berbagai faktor yang bisa kita telusuri ya. Dan kalau sudah ada gangguan kesuburan atau mau terapi termasuk ingin hamil, biasanya sih itu juga termasuk untuk dicek
mirip-mirip, tapi lebih kompleks pada kasus keguguran berulang. Tapi kalau 2 kali, saya sarankan ditelusuri lagi lebih lanjut. Jenis kegugurannya, usia berapa, itu biasanya kita akan bisa menentukan sudah layakkah satu pasangan ini untuk dicek lagi lebih lengkap lagi secara mendalam gitu. Kalau suami teratozospermia dan istri PCOS, profil yang cocok seperti apa ya dok? Ini kayaknya kompleks banget nih masalahnya. Wah, ya. Jadi gini, penyebab infertilitas bisa 2, dari istri, dari suami. Ya. 40% bisa, ya 30-40% bisa istrinya yang mengalami masalah, 30-40% bisa suaminya saja mengalami masalah, sisanya bisa combine Keduanya sekitar ya dok. 10-15%. Tapi sekitar 10-15% juga itu bisa unexplained, tidak dapat dijelaskan atau idiopatik. Jadi diperiksa sang istri normal, sang suami juga normal, tapi kok susah punya anaknya, nggak hamil-hamil gitu kan. Nah, itu unexplained infertility. Nah, sekarang kita tadi pertanyaan tadi arahnya adalah kepada adanya PCOS dan kelainan pada sperma. Ini combine factor, ya. Dua-duanya masih ditangani secara proper atau secara sesuai dengan panduan tata laksana yang terbaru atau panduan terapi yang memang telah terbukti memberikan peluang keberhasilan yang cukup baik bagi pasien. Nah, dan kita tidak bisa menentukan. Jadi program hamil itu bukan kayak kita nyobain produk ya, disebutin, dok saya ABCD terapi yang pas apa ya? Nggak seperti itu ya. Jadi setiap orang, setiap pasangan itu punya faktor individual. Dari usianya kita lihat, berapa lama infertilitasnya, kelainan sperma apa yang dialami, seberapa berat, apa saja, lalu kelainan pada sistem reproduksi prianya seperti apa, PCOS-nya yang bagaimana, gitu kan. Tapi prinsipnya adalah untuk PCOS tentunya tadi terapi yang tadi kembali ke awal, gaya hidupnya diperbaiki dan kemungkinan akan membutuhkan obat-obatan pemicu pematangan sel telur. Nah, pada kelainan sperma saat ini kita punya beberapa penanganan yang bisa membantu. Yang pertama misalnya dilihat seberapa berat kelainan spermanya dan mungkin beberapa suplemen tambahan dari dokter dapat membantu proses spermatogenesis atau pembentukan spermanya. Ya, satu. Yang kedua, apakah ada kasus-kasus tertentu yang menyebabkan gangguan pembentukan sperma dan mungkin perlu ditangani secara operatif, misalnya ada varikokel gitu ya, meskipun tidak semua, tapi yang derajat berat ada pilihan operasi. Ini ilustrasi saja. Nah, tapi sekarang kita punya teknologi reproduksi berbantu yang dapat menolong dengan peluang keberhasilan seperti si prianya nggak mengalami apa-apa. Nah, kalau untuk yang kelainan spermanya ringan, itu kita bisa membantu dengan proses inseminasi intrauterin ya. Inseminasi itu adalah tindakan meletakkan sperma di rongga rahim sehingga akan mempermudah atau memperpendek jarak tempuh dari sperma dari rongga rahim ke saluran telur sehingga lebih dekat ya. Inseminasi ini dapat membantu yang suaminya mengalami gangguan sperma tapi yang ringan-ringan aja ya. Karena dia ada syaratnya, jumlah minimal spermanya harus cukup untuk diproses dahulu kemudian mendapatkan sperma yang cukup untuk diletakkan di dalam rongga rahim. Ada syaratnya ya. Yang kedua, kalau kelainannya kategorinya berat, apapun latar belakangnya, bisa ada kelainan genetik, bisa karena mungkin riwayat hidupnya yang perokok berat gitu ya, atau bisa karena akibat penyakit tertentu ya. Nah, itu bisa dibantu dengan bayi tabung, di mana kita tidak perlu jumlah sperma yang atau cairan sperma yang banyak, kita cukup beberapa saja
untuk membuahi sel telur di luar tubuh gitu. Jadi seberapa jauh Bapak Ibu ini perlu mendapatkan terapi, tentunya kembali lagi dokter yang menentukan. Karena semuanya sudah jelas, sudah ada hitungannya. Kira-kira kalau seperti ini spermanya, sarannya adalah ke inseminasi atau bayi tabung. Tapi kalau misalnya spermanya seperti ini, oh masih bisa nih alami gitu. Jadi sangat spesifik tiap orang gitu. Tadi dokter sudah menyinggung sedikit soal IVF atau bayi tabung. Nah, gimana kalau mau stimulasi IVF di tengah kondisi pandemik? Apakah do's dan don'ts-nya? Ada yang nanya kayak gitu. Yang boleh dan nggak boleh apa, dok? Ya, jadi ini merupakan pertanyaan yang sangat baik dan memang menjadi keresahan banyak pasangan yang mengalami infertilitas. Saya sampaikan secara perlahan dan supaya bisa diterima penjelasannya. Yang pertama, berbagai organisasi yang menaungi bidang infertilitas dan bayi tabung di seluruh dunia sudah mengeluarkan statement, sudah mengeluarkan anjuran atau panduan bagaimana kita sebaiknya melayani pasien-pasien yang memiliki permasalahan gangguan kesuburan pada musim pandemi ini. Dan rata-rata dengan bahasa yang berbeda, rata-rata adalah mereka menganjurkan karena latar belakangnya nih, karena kita belum tahu ini seperti apa. Karena ini sangat cepat sekali, ini virus masih baru, efeknya kemana saja, cara penularannya pun kita belum sepenuhnya paham. Dan latar belakang tersebut menyebabkan mereka atau organisasi ini memberikan pernyataan bahwa sebaiknya ditunda dulu untuk terapi-terapi yang sifatnya bisa diatur kemudian satu atau tidak mengandung ketergesaan gitu. Ya, itu satu. Namun kembali lagi kepada kasus masing-masing pasangan. Kita tahu bahwa dari banyak pasangan yang mengalami infertilitas, ada kondisi tertentu di mana itu sifatnya ada ketergesaan. Karena apa? Misalnya pada usia yang istrinya menjelang 40, di mana cadangan sel telurnya akan terjadi penurunan terus-menerus, maka secara individual itu bisa dilakukan penanganan tentunya dengan melihat aspek-aspek kewaspadaan terhadap COVID-19. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi beberapa negara juga sudah mengeluarkan statement bahwa secara umum sebaiknya stay at home, kira-kira gitu kan? Iya. Ya, stay at home. Jangan kemana-mana kalau nggak urgent, nggak emergency. Apa sih emergency? Kalau mengancam nyawa ya. Kan gangguan kesuburan nggak mengancam nyawa. Tapi ada beberapa kondisi tertentu yang sifatnya membutuhkan perhatian khusus. Oke, kalau gitu poin nomor 2. Pada kasus-kasus seperti ini, dokter perlu menilai langsung. Lalu memutuskan apakah pasangan ini akan berjalan atau tidak. Kalau berjalan, programnya tentunya memerlukan kewaspadaan khusus yang sangat ekstra. Yang ketiga, untuk melayani dianjurkan untuk telemedicine, jarak jauh. Ya kan? Konsultasi jarak jauh, sekarang juga beberapa rumah sakit atau beberapa teman sejawat juga melakukan pelayanan jarak jauh. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir pasien keluar rumah atau ke rumah sakit sehingga dapat mengakomodasi satu keinginan untuk program hamil gitu misalnya, tapi juga dalam situasi yang lebih aman. Mungkin memang tidak seoptimal atau seideal pada masa-masa sebelumnya di mana kita bisa menganjurkan pasien untuk datang beberapa kali ke rumah sakit karena kita butuh pemeriksaan. Tapi ya saat ini dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus mengutamakan kesehatan dari pasangan suami istri serta tim medis dan siapapun orang yang nanti akan berkoneksi atau berinteraksi dengan kita. Jadi pertanyaannya kembali, kalau mau program seperti ini bagaimana? Ada beberapa rekomendasi medik. Saya sebut dulu secara umum tadi, diskusi dengan dokternya. Apakah kasus kamu
itu relevan untuk dilanjutkan atau ditunda, ya. Kalau secara medis, kasus-kasus yang mulai berjalan di stimulasi, yang sudah berjalan dilanjutkan. Yang kedua, sebaiknya transfernya ditunda, embrio transfernya. Oke. Yang ketiga, kalau belum mulai sebaiknya tunda dulu sampai kondisinya lebih nyaman. Lebih stabil lah ya dok ya. Stabil. Nah, datanya apa? Datanya kalau obat-obatannya gimana? Ya ada beberapa data mencoba memikirkan ini ada nggak ya kalau proses stimulasi ini bisa mempengaruhi kalau si pasien tiba-tiba ternyata kena COVID gitu, ya kan? Jangan sampai ya. Ya tapi memang ada beberapa rekomendasi, tapi ya itu sifatnya masih rekomendasi yang masih kita amati secara bersama. Tujuannya sih sebenarnya gini, terapi infertilitas atau terapi apapun di dunia medis itu kan ada kemungkinan kecil resiko, ya. Misalnya kalau misalnya bayi tabung resikonya hiperstimulasi. Nah, jangan sampai terjadi resiko itu meskipun kecil sehingga ibunya harus dirawat, harus sering ke rumah sakit kan gitu kan. Sehingga meresikokan dia untuk keluar jadinya nggak di rumah aja. Nah, untuk salah satu metodenya adalah mungkin stimulasinya dengan dosis yang minimal ya. Itu semacam rekomendasi yang saat ini pandangan beberapa pihak ya. Tapi tentunya nanti kembali lagi berpulang kepada masing-masing kasus. Jadi do and don'ts-nya adalah yang dunya diskusi dengan dokternya untuk program bagaimana ke depan. Don'ts-nya jangan galau ya. Jangan galau. Kalau memang ada masalah tadi yang saya sebutkan, ketergesaan dalam gangguan kesuburan, silakan diskusi dengan dokter bayi tabungnya. Seberapa tergesa dan bagaimana proses yang aman untuk bisa tetap berjalan. Kalau saya sendiri memberikan penjelasan kepada pasien mengenai kondisinya dan ada yang mengerti dan memilih untuk menunda karena mereka juga ingin maksimal dalam stay at home. Tapi ada beberapa juga yang mau berjalan tentunya dengan sangat minimalis sekali ke rumah sakitnya. Jadi benar-benar diatur supaya ke rumah sakitnya benar-benar kalau urgent aja. Apabila sudah tes sperma, alhamdulillah tidak ada gangguan. Begitu juga istri sudah HSG dan normal semua, sel telur juga normal, haid teratur, tapi sudah 4 tahun menikah belum hamil. Ini termasuk yang unexplained infertility ya, dok ya? Ya, jadi ada pemeriksaan dasar, ada juga pemeriksaan tambahan. Biasanya HSG, sperma itu pemeriksaan dasar. Apabila dicurigai ke arah unexplained, ada beberapa pemeriksaan lagi yang bisa kita lakukan untuk mengkonfirmasi ketidakjelasan penyebabnya. Sebenarnya unexplained itu ada dua kan. Satu, memang benar-benar 100% nggak ada masalah, ya kan? Atau ada masalah yang belum terdeteksi dari pemeriksaan yang ada. Nah, mungkin perlu beberapa pemeriksaan tambahan. Misalnya, pada laki-laki itu ada gangguan materi genetik pada spermanya. Jadi spermanya normal, tapi setelah dicek, materi genetiknya rusak. Padahal materi genetik ini adalah modal dasar dari sperma untuk membuahi. Itu perlu pemeriksaan tambahan. Atau DNA Fragmentation Index. Nah, salah satu pilihan terapi unexplained infertility itu bisa dianjurkan langsung aja inseminasi. Tujuannya apa? Tujuannya mempermudah sperma untuk membuahi dan melalui proses inseminasi juga sang istri diberikan obat untuk pematangan sel telur agar pematangan sel telurnya optimal, ya kan? Nah, sehingga itu meningkatkan peluang terjadinya pembuahan dan kehamilan. Jadi kalau misalnya pasangan yang mengalami unexplained infertility mau melakukan teknologi reproduksi berbantu, bisa memulai level yang satu yaitu inseminasi. Atau langsung bayi tabung boleh dok? Boleh. Itu merupakan suatu hal yang merupakan indikasi untuk bayi tabung, unexplained infertility, ya.
gitu. Atau mau alami saja, boleh juga alami, tapi paham apa saja kekurangannya, peluang keberhasilannya bagaimana, apa saja obat yang diberikan gitu. Jadi pilihannya menjadi beragam bergantung kepada nanti diskusi dengan dokternya. Gitu. Dok, bagaimana solusinya untuk hamil jika hasil HSG kedua tuba falopia tersumbat? Selain bayi tabung, apakah ada solusi lain, Dok? HSG itu punya akurasi lah, katakanlah ya bahasa umumnya ya. Itu sekitar 60-70% gitu. Kalau misalnya dia oklusi, maka ada dua pilihannya, tergantung situasi pasien. Tapi secara umum kira-kira ada dua. Satu, dilihat riwayatnya dulu dan apakah kira-kira penyumbatnya ini merupakan hal yang meyakinkan, misalnya ada riwayat infeksi, ya kan? Ditemukan nggak tanda-tanda infeksi lain, gitu. Artinya kita bisa yakin tersumbat. Nah, kalau misalnya tersumbat, artinya saluran telurnya tidak bisa berfungsi secara alami sebagai tempat pembuahan. Tentunya pada kasus-kasus seperti ini diperlukan bantuan, yaitu pembuahan di luar tubuh dengan cara IVF atau bayi tabung. Oke? Nah, tapi ada beberapa kasus juga, mungkin nggak banyak, kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan kondisi saluran telurnya yang tersumbat tadi, yaitu dengan melakukan laparoskopi. Ya, laparoskopi tadi kita lihat saluran telurnya dengan cara menggunakan kamera, dimasukkan ke dalam rongga perut, lalu kita masukkan cairan dari vaginanya, nanti dilihat cairannya keluar nggak di rongga perut, ngerembes nggak dari saluran telurnya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena bisa saja, kan saluran sel telur itu terdiri dari otot polos, otot halus istilahnya. Dia bisa spasme, sehingga menyumbat salurannya. Atau juga nyeri yang mungkin dialami pada saat pemeriksaan juga bisa menyebabkan spasme, sehingga kesannya tersumbat. Atau pada saat laparoskopi, kenapa kita bisa lebih baik memvisualisasinya? Karena kan dibius, pasiennya nggak kesakitan, ototnya juga lemas, sehingga cairan itu lancar masuk saluran telur. Tapi biasanya itu lagi, lihat lokasi sumbatannya, apakah di pangkal atau di ujung, ya, atau di tengah. Biasanya kalau misalnya penyebab di pangkal atau di tengah, laparoskopinya mungkin tidak akan jauh berbeda. Kalaupun di laparoskopi, kita sifatnya melakukan konfirmasi, ya. Jadi ibu-ibu yang nanti mungkin mengalami laparoskopi, jangan sedih kalau seumpamanya saat laparoskopi tidak bisa dilakukan apa-apa. Sifatnya hanya mendiagnosis saja. Oh iya, memang ini sumbatan, gitu kan. Nah, memang ada beberapa yang kasusnya misalnya di ujung, di fimbrenya itu yang seperti rumbe-rumbe itu dibuka sama dokter bisa, tapi itu jarang. Jadi kalau misalnya di laparoskopi biasanya sifatnya diagnostik, memastikan diagnosis, belum tentu terapi. Oke? Nah, sehingga beberapa pasangan berpikir ada dua pilihan nih kalau kesumbat, mau langsung bayi tabung atau laparoskopi dulu, ya kan? Nah, ternyata ada beberapa yang milih, enggak deh, daripada saya operasi lagi, atau mungkin memang kalau hasil laparoskopi tidak akan menyebabkan perbedaan terapi, akan bayi tabung juga, saya memilih langsung bayi tabung, misalnya gitu. Ya. Nah, karena dari sisi waktu, biaya tentunya akan lebih hemat. Nah, permasalahannya adalah di era pandemi COVID ini, tindakan dengan laparoskopi sedang tidak dianjurkan. Sehingga metode pembedahan apapun yang menggunakan laparoskopi tidak akan dikerjakan dahulu untuk sementara waktu, karena laparoskopi itu menggunakan gas CO2 yang dapat menyebabkan aerosolisasi apabila ada virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 tersebut. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau oklusi tuba pilihannya satu, dianggapnya tuba tersebut sudah mengalami permasalahan sehingga tidak bisa melakukan pembuahan alami, bayi tabung. Tapi kalau ada pasien yang masih penasaran, pengen tahu atau mau dicek lagi, ada pilihan mungkin laparoskopi
untuk melakukan penguatan diagnosis memastikan sifatnya gitu. Jadi tapi belum tentu merubah terapi. Ya kalau seumpamanya pada pemeriksaan ternyata terbuka nih, ya itu alhamdulillah. Tapi sekali lagi itu sekitar hanya 20-30% seperti itu. Kalau pria perokok ada pengaruhnya nggak sih sama kualitas sperma? Oh ya, pasti. Pasti Jadi, ya, Dok. merokok itu adalah sumber dari radikal bebas yang sifatnya merusak. Nah, salah satu yang dirusak oleh radikal bebas yang dihasilkan oleh rokok adalah testis, penghasil sperma. Bisa mengganggu proses pembentukannya sehingga jumlah spermanya sedikit, bisa kemampuan berenangnya terganggu, rusak spermanya. Bisa juga bentuknya rusak, dan juga bisa merusak tadi materi genetik, yaitu DNA-nya. Nanti bisa nih hasil spermanya normal. Tuh kan saya ngerokok tapi normal. Pas dicek pemeriksaan tambahan tadi, DNA fragmentasi index, ternyata materi genetiknya spermanya banyak yang rusak. Sehingga mengurangi kemampuan untuk membuahi. Jadi satu hal yang mesti dipastikan bahwa rokok itu dapat menyebabkan infertilitas baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke. Dia juga satu sisi merusak kualitas sel telur, mengganggu sel telur. Kalau bapaknya merokok, ibunya perokok pasif, ya dampaknya kira-kira bisa seperti itu. Itu juga termasuk untuk yang vape ya, Dok ya? Atau Ya, rokok elektrik? sekarang ini banyak penelitian bagaimana elektronik sigaret ini punya pengaruh ke spermatogenesis atau pembentukan sperma. Dan beberapa literatur sudah mulai melaporkan bahwa e-cigarette itu memiliki potensi mengganggu spermatogenesis dan menyebabkan infertilitas. Jadi rokok maupun yang konvensional maupun e-cigarette hati-hati ya. Apakah boleh langsung program hamil anak ketiga setelah sesar anak kedua? Karena kemarin kehamilannya IUFD, intrauterine fetal death. Secara umum memang sebaiknya kita memberikan jarak antara satu sesar dengan persalinan selanjutnya, yang bisa sesar maupun bisa juga mau coba VBAC ya. Persalinan normal kalau sesarnya baru satu kali. Tentunya secara umum itu iya. Tapi tentunya ada beberapa kasus yang sifatnya khusus, spesifik ya. Nah, untuk hal tersebut tentunya saya nggak akan bisa jawab boleh atau tidak. Karena satu, saya nggak tahu ibunya, nggak pernah ketemu, nggak pernah diskusi, dan nggak tahu kasusnya. Tentunya itu hal yang perlu didiskusikan dengan dokter kandungannya. Dan tentunya diperlukan pemeriksaan yang mendalam mengenai kondisi luka pasca sesarnya melalui USG, ya, gitu. Jadi pertanyaannya kembali, mau seberapa cepat ibu, gitu kan? Mau seberapa cepat? Tentunya setelah melahirkan butuh waktu sekitar 3 bulan bagi tubuh seorang perempuan untuk kembali lagi ke kondisi saat seperti sebelum hamil. Jadi 40 hari masa nifas, 3 bulannya kembali kondisi sebelum hamil. Nah, apakah ini maksud secepat itu setelah 3 bulan? Atau bolehkah nunggu sekitar 6 bulan lagi atau sekitar 3 bulan lagi gitu kan, sekitar setahun. Nah, itu hal yang perlu diskusikan kepada dokter kandungannya, karena kalau sudah misalnya yang kedua sesar, yang pertama sesar, kehamilan ketiga artinya sudah dari sesar 2 kali, dan kehamilan dengan bekas sesar itu adalah kehamilan yang beresiko. Nah, sehingga pada hal-hal seperti ini tentunya perlu diskusi yang mendalam ya. Dok, saya merasakan tanda-tanda hamil dan haidnya telat sampai sekarang. Tapi masih test pack masih negatif. Itu gimana ya, Dok, dan apa yang terjadi? Ya, jadi gini, tanda-tanda hamil itu ada 2. Ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Ya. Nah, yang tidak pasti itu tadi keluhan-keluhan yang dialami itu. Haidnya mungkin terlambat. Payudara tegang, mual-mual, muntah, merasakan perubahan pada tubuh. Tapi itu tanda yang tidak pasti,
Sehingga kalau ibu mengalami hal itu, tidak bisa disebut bahwa itu sebagai suatu tanda kehamilan kalau test pack-nya negatif. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali, kalau seseorang terlambat haid, itu lakukan test pack. Ya. Kalau cuma merasakan keluhan-keluhan, itu tidak bisa membuat kesimpulan. Oh, ini kayaknya lagi hamil. Enggak, itu enggak kuat untuk berkesimpulan. Tanda-tanda itu menyertai, bisa juga tidak disertai, atau bisa juga tidak dirasakan karena setiap orang beda-beda. Ya. Jadi kalau terlambat haid, test pack. Kenapa test pack itu penting? Karena test pack itu akurasinya itu mencapai 97 sampai 98%. Ya. Begitu kamu test pack 97%, kamu hamil. Meskipun samar, ya meskipun samar itu positif. Ya. Nah, selanjutnya adalah setelah positif hamil, tentunya kan tidak selesai di situ kan. Harus periksa ke dokter dong, memastikan kondisi kehamilannya bagaimana, lokasinya di mana, usia kehamilannya berapa. Permasalahannya adalah pada saat test pack hamil, bisa aja nanti di USG belum terlihat, ya kan, kehamilannya. Bisa juga udah terlihat. Jadi itu bisa beda-beda. Sehingga tanda-tanda hamil tadi harus diperkuat dengan test pack. Kalau test pack-nya negatif, tanda-tanda yang dialami tersebut berarti bukan berasal dari kehamilan. Ya, misalnya saya mual-mual muntah dok, ya berarti bukan karena hamil, mungkin punya masalah lain yang menyebabkan mual muntah, misalnya gitu ya. Atau saya punya tegang dok, ya mungkin bukan masalah karena kehamilan, tapi masalah lain atau kondisi lain menyebabkan keluhan tersebut timbul. Ada berapa lama telatnya dok? Bahkan kalau yang haidnya teratur 1 hari terlambat pun di teks itu bisa menghasilkan hasil positif. Ya. Tergantung siklus haid masing-masing. Saya biasanya on time dok, maju 2 hari pasti siklusnya 28 hari. Oke, pada hari ke-29 telat, boleh test pack. Makanan apa sih yang bisa meningkatkan kualitas sperma dok untuk penutup? Ya, prinsipnya tidak ada makanan tertentu yang kita anjurkan. Kamu harus makan banyak, ini nggak ada ya. Tentunya diet seimbang itu penting. Ya, diet seimbang, menghindari kegemukan itu penting. Jadi kalori itu jangan sampai eksesif sehingga obesitas si bapak. Karena obesitas itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan dan mengurangi kualitas sperma. Ya, makanan tentunya yang kaya gizi, banyak protein. Ya, dan kurangi makanan yang karbohidratnya double-double. Misalnya saya kasih contoh ya, makan soto ya, pakai nasi kan? Di sotonya ada apa? Ada sounnya, ya kan? Ada kentangnya kan? Tambah kentang, iya. Ada perkedel kentangnya, ya. Ada risolnya ada bihunnya lagi dalamnya, ya. Terus pendampingnya kerupuk, perkedel, jagung, perkedel jagung gitu misalnya. Jadi itu hati-hati. Karbohidratnya eksesif sekali. Itu leads to mengarah kepada obesitas. Minumnya jangan lupa es teh manis, manis-manisan terus diminum. Sekarang zamannya boba. Tahu nggak, boba itu 1 botol, itu sama aja kalorinya sama kayak kita makan siang 1 kali. Jadi kalau kita makan siang dengan soto tadi, plus boba, artinya kita baru saja masukkan jatah makan 2 kali makan siang di satu waktu yang sama. Kalau kita lakukan itu setiap hari, tentunya ada kalori yang berlebih. Jadi gizi seimbang sangat penting. Asupan protein diperbanyak. Protein daging merah, itu mengandung protein, zat besi, dan mineral yang sangat penting. Ada zinc, ada zat besi, ada berbagai macam mineral, logam mineral yang sifatnya mikronutrien, penting. Sama sayur dan buah diperbanyak, itu aja. Ya. Oke. Sip kalau gitu. Terima kasih dokter untuk informasinya.